Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat Ketemu siang. lagi dengan saya Aryani dan Abang Peri pastinya. sama Bang Ferry hari ini ya. Oh iya, Bang Ferry, kita ketemu di acara apa sih hari ini? Acara apa sih ini? Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Luar biasa, Bu Arya, semangatnya langsung membara ini kita ya. Tentunya hari ini kita nggak hanya berdua ya, Bang Iya Ferry. dong. Kita sudah menghadirkan narasumber yang Iya. luar biasa. Ada siapa di sini? Ada Pak Yonatan Triatmojo Reubun Empang. Oke. Beliau adalah Kepala Program Studi Sarjana Farmasi di Stikes Medistra Indonesia. Wah, luar biasa ya. Kali ini pas banget ya temanya. Jadi kita mengundang tamunya yaitu kepala program studinya langsung. Tema kita hari ini untuk semuanya teman-teman adalah mengenal tata kelola dan sistem perkuliahan di program studi Sarjana Farmasi. Nah, ini menjadi langkah awal untuk menjadi apoteker dan saintis farmasi profesional. Oh. Berat sekali ya. Harus geser Harus geser-geser kita ya. Pak Jo, gimana kabarnya Pak Jo? Sehat Pak Jo? Puji Tuhan, sehat. Oke, luar Alhamdulillah. biasa. Ya harus sehat ya teman-teman ya. Sehat lahir batin, Betul. jasmani dan rohani. Harus. Pak Jo udah siap ditanya? Siap. Siap, weh. Kita berasa mau di sidang ya. Biasanya mungkin dia sering menguji mahasiswa. Kali ini kita menguji Iya. Pak Jonathan. Untuk anak-anak sarjana farmasi boleh komen di bawah Oh, ini. tolong beri komentarnya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Jangan ya. Pak Jo, kalau kita bicara mengenai perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia, kan itu ada transformasi ya, ada peningkatan gitu. Mungkin dulu belum semua digital, kalau sekarang sudah masuk era digital Benar gitu ya. sekali. Nah, menurut Pak Jo, bagaimana Pak Jo melihat fenomena ini? Fenomena perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia dalam menghadapi transformasi pelayanan kesehatan dan era digital. Oke, kalau dilihat dari perubahan memang cukup sangat jauh ya farmasi dari zaman dulu dengan zaman sekarang begitu ya Bu Aryani ya, karena memang dari zaman dulu mungkin seorang apoteker belum terlalu banyak aktif ya. Iya. Sering banget masalah-masalah pelayanan informasi obat begitu ya. Iya. Itu masih belum apoteker yang menghandle gitu ya. Artinya masih bisa tenaga farmasi lainnya yang mungkin bahkan sampai anak-anak SMK begitu ya. Tapi untuk saat ini transformasi itu udah semakin lebih baik gitu ya. Iya. Artinya sekarang pelayanan informasi obat itu bukan hanya dari mahasiswa ataupun dari lulusan SMK ataupun S1 ya D3, tetapi saat ini memang difokuskan untuk seorang apoteker untuk memberikan informasi obat yang jelas kepada pasien. Nah, itu salah satu perubahan yang sangat besar ya dari zaman dulu dengan zaman sekarang begitu. Oke. Itu transformasi paling update begitu ya. Mungkin maksud Pak Jo itu wewenangnya ya. Kita Ya, tempatkan ke betul. bagian apoteker. Apoteker. Bagaimana mereka tuh harus siap nih memberi inovasi-inovasi gitu kan, menyesuaikan dengan dunia digital. Oke. Makanya kita hadirkan narasumber kita ini ya, luar biasa. A1 nih. A1. Jadi dia pengalaman kaprodinya itu sudah cukup banyak ya Bapak Ibu, jadi kita bisa mendapatkan ilmu semuanya dari beliau. Nah, berikut setelah disampaikan oleh Pak Jo, karena kita kan tahu nih bagaimana perkembangan gitu kan. Dengan adanya perkembangan ini pasti kita dalam institusi itu mempersiapkan suatu keunggulan ya kan. Pasti setiap kampus itu berbeda ya Teh. betul, Kalau masalah keunggulan, mereka berupaya gimana saya menonjolkan keunggulan saya ini di program studi ini gitu kan. Nah, di program studi sarjana farmasi ini gitu ya, untuk mewujudkan tadi yang disampaikan oleh Pak Jo, apa kompetensi apa yang harus dicapai gitu, atau daya saing apa yang harus ditingkatkan di dalam program studi tersebut? Oke. Dari program studi sarjana farmasi ini sendiri memang punya dua visi yang utamanya ya. Oke. Selain dari karakternya humanistik kita kuatkan begitu ya, Iya. tetapi memang ada lagi yaitu faktor komunikasi kefarmasian yang pertama. Karena tujuannya adalah komunikasi farmasi ini adalah nanti lulusan kami juga, lulusan kita juga di Medistra itu jauh lebih baik dalam memberikan informasi obat yang jelas. Oke. Dan juga mempersiapkan mereka untuk pendidikan profesi apoteker begitu ya. Itu yang utamanya. Terus yang kedua adalah kewirausahaan. Saat ini mungkin sudah banyak informasi ya, banyak sekali PHK dan lain-lain begitu ya. Benar-benar. Nah, ini menjadikan semangat bagi mungkin anak-anak muda ya, terutama Gen Z ini buat
inovasi apa sih produk-produk yang bisa kita usahakan, atau mungkin kita ada rezeki, kita masih ada dana, kita bisa buka apotek ataupun toko obat seperti itu ya. Nah itu melatih untuk mahasiswa bisa berpikir bagaimana sih solusi ke depannya begitu. Nah itu visi yang kami buat ini untuk kami berikan ke mahasiswa ataupun alumni untuk memberikan yang terbaik setelah lulus dari Medistra juga begitu. Oke, ini menarik sekali nih, katanya tadi visinya humanistik, komunikasi, dan kewirausahaan. Pasti kalau humanistik oke lah, kita memang dari diri sendiri kita udah terbangun ya untuk humanistik dan tuntutan seperti itu. Nah, seperti tadi yang komunikasi farmasi, mungkin ada pengalaman Pak Jo mungkin, atau pernah mendengar atau pernah merasakan atau mencari riset-riset tentang bagaimana sih komunikasi farmasi, atau pernah ada case sehingga ini nih bisa diangkat gitu loh. Apa sih Pak Jo yang kenapa bisa pada diceritakan? akhirnya memilih itu? Iya, komunikasi Oke. farmasi gitu ya. Pernah ya, ini saya alami juga ya waktu saya mungkin beli obat di apotek begitu ya. Oke. Terus saya tanya tentang obat-obatan, efek sampingnya apa begitu ya. Iya. Tetapi ternyata yang diberikan informasinya tidak lengkap begitu, Pak Ferry, Bu oke. Aryani. Jadi hal sederhana itu yang harusnya kita berikan informasi secara lengkap ke pasien gitu ya. Oke. Walaupun mungkin itu pasien beli obat yang biasa atau mungkin sudah tahu efek sampingnya bagaimana begitu ya. Nah itu kita bisa informasikan lebih detail. Nah itu adalah kita memberikan informasi yang jelas kepada pasien, karena belum tentu semua orang tahu efek samping dari obat begitu ya. Oke. Obat ini bisa bikin ngantuk atau obat ini Iya. harus dihabiskan begitu ya. Kadang orang sudah sembuh, ada obat antibiotik nggak dihabiskan. Nggak dihabiskan. Nah itu yang harus kita edukasikan ke masyarakat, karena masyarakat belum tahu banyak tentang obat-obatan, terutama antibiotik mungkin gitu ya. Oke, Luar jadi biasa maksudnya ya. Pak Jo itu banyak lulusan farmasi, cuman mereka tuh tidak sadar dengan apa yang harus Betul. mereka jalankan, sehingga mungkin di program studinya Pak Jonathan ini lebih ditekankan itu lagi, Betul. karena itu yang Menguasai memang. Iya, harus Komunikasi. dikuasai komunikasi. Kalau Betul. komunikasinya bagus, pasti Masya sampai ke Allah. puncak ya Teh ya. Iya. Jadi harapannya mungkin nanti kalau misalnya sudah menjadi apoteker atau sudah siap, kita anggap sudah siap melayani masyarakat gitu Iya. ya. Harapannya tidak ada lagi yang, Mbak, ini tuh efek sampingnya apa ya? Iya. Iya, Tadi sendiri. betul. Iya, sering begitu. Atau Atau bahkan mau sampai bingung ya, nggak bisa Iya. ngasih tahu gitu ya. dia Atau- cuma hanya memberikan apa namanya, ini Obat harganya saja. segini ya. Iya, Betul. itu sedih Obat banget udah sih gitu ya, fenomenanya. jadi. Bahkan malah Gitu ya. ada loh yang bukan dari SMK farmasi atau orang kesehatan yang menyerahkan obat begitu ya. Wow. Oh, Bahkan ada itu yang menjadi masalah. Jadi memang mungkin nggak banyak ya, tetapi ada yang seperti Ada ya. itu Iya. begitu. Baik, luar biasa ya. Jadi dasarnya kuat ya. Kenapa Based menggunakan on ya. Pengalaman. Iya, betul. Gitu ya. Oke, lanjut Pak Jo. Sekarang untuk tadi kita bicara mengenai ada transformasi pelayanan pendidikan kesehatan dan era digital. Nah, sekarang kalau kita bicara ke kurikulum farmasinya sendiri Iya. atau ke mengenai pembelajarannya gitu. Sekarang itu ada namanya pembelajaran berbasis OBE ya, Iya, Outcome Based Education. Teknologi digital dan kecerdasan buatan. Nah, bagaimana Bapak dan tim mengintegrasikan ini semua ke dalam pembelajaran? Oke. Kadang memang banyak sekali update-update dunia farmasi yang terbaru ya, terutama pengalaman di dunia industri dan lain-lain begitu ya. Karena semakin berkembangnya zaman pasti semakin berkembangnya alat-alat dan juga keilmuan ya begitu. Iya. Bahkan sekarang kita mungkin tahu kalau kita pakai AI mungkin lebih cepat begitu mendapat informasi ya. Bahkan kadang mungkin pasien pun nggak percaya dengan apoteker atau dengan dokter, mereka buka HP, mereka buka AI gitu ya, mereka menanyakan begitu kan, artinya itu sangat mudah sekali dan mungkin mereka langsung percaya dengan AI itu begitu ya. Nah itu mungkin dari kami sebagai program studi ini ya, outcome based education ini adalah inputnya kita menerima banyak sekali ilmu baru begitu ya. Benar. Dan juga nanti edukasinya keluarnya outcome-nya adalah kemampuan mahasiswa itu bisa menguasai skill apa sih sesuai dengan perkembangan zaman pastinya begitu. Berarti memang selalu update ya Teh Har. Ya, betul. Kalau nggak Harus update gitu kita ya. jadinya Aduh, susah iya deh, udah ketinggalan. Kita nggak aja, bisa di zaman ketinggalan. dulu begitu ya, farmasi zaman Jadi, dulu dengan zaman sekarang. Tantangan buat jadi kaprodi luar biasa ya berarti ya. Wow, tepuk tangan buat Pak Jadi Jo. tercapainya pendidikan atau program studi ini ya tergantung dari prodinya bagaimana mengupdate semuanya dan memberikan apa-apa yang menjadi perlu kita jalankan untuk kita kerjakan bersama-sama atau kita wujudkan nanti mimpi-mimpi dari mahasiswanya gitu. Luar Ini biasa. baru beberapa pertanyaan, Bener. tapi dari jawaban Pak Jo saya jadi tahu kenapa
program studi sarjana farmasi Stikes Medistra Indonesia tuh akreditasinya unggul. Luar biasa. Oh iya, kita lupa ya. Selamat ya Pak Jonathan, sudah akreditasi unggul, luar biasa. Terima kasih. Ya. Luar biasa kerja kerasnya gitu ya. Mantap. Karena kan dicari-cari gitu kan pasti ditanya akreditasi. Betul. Di sini Medistra sudah punya gitu nah, ya. Ini salah Ini satu dia, prodi salah kami satu. sudah unggul. Kalau kita bilang ini produk kita ya. Oh, bukan ya. Jadi dia adalah gambaran lah di program studi. Betul. Oke. Nah, sekarang ini kan Pak Jonathan kita tahu bagaimana khususnya Pak Jonathan di program studi gitu kan, mengelola dosen-dosennya, mengarah mahasiswanya, semuanya gitu kan ya. Pasti banyak tantangan terbesar yang hadapi gitu kan, khususnya dalam meningkatkan. Jadi nggak hanya mahasiswa saja kan Pak Jo, untuk fokusnya pasti ke dosen-dosennya juga gitu kan. Nah, bagaimana Pak Jonathan meningkatkan pendidikan gitu ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam program studi? Apa sih tipsnya itu atau langkah-langkah yang dilakukan gitu kan? Mungkin lebih banyak diskusi ya. Karena zaman sekarang itu kita nggak belajar lagi dosen menceritakan ke mahasiswa seperti itu zaman dulu ya gitu ya. Sekarang pun kita sudah lebih memberikan satu contoh ya, kita kasih contoh A, mereka bisa mengembangkan sendiri begitu ya. Nah itu artinya menarik ya nalar mahasiswa ataupun imajinasi mahasiswa buat saya mesti ngapain gitu ya. Seperti gitu. student center learning gitu ya Pak. Betul. Artinya memang mahasiswa sekarang sudah tidak mendengarkan terus banyak dari dosen begitu ya. Mereka bisa mengembangkan sendiri apa yang sudah dosen ajarkan gitu ya. Kita menambahkan sedikit begitu. Nah, itu tujuan utamanya. Berarti bahkan kita menunggu juga nih kalau mahasiswa punya ide-ide ya Pak Jonathan. Betul. Ya. Ide-ide yang dilahirkan gitu boleh kita diskusikan dengan dosen. Pasti dosen tidak akan membatasi juga hal itu. Bahkan gitu ya. malah sekarang farmasi banyak sekali ya mahasiswa kita juga yang ikut lomba dan lain-lain. Artinya mereka sudah berani untuk tidak di dalam lagi. Artinya mereka berani keluar begitu. Karena memang dengan unggul ini ya kami percaya ya kami harus menjadi lebih baik lagi ke depannya begitu. Jadi jangan hanya ya udah unggul gitu ya. Ya, tanggung jawabnya memang cukup besar gitu. Biasa, ya, jadi mahasiswa pun juga ikut berpartisipasi juga. Ya, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan strategi-strateginya, yaitu tadi ya yang disampaikan Pak Jonathan gitu. Oke, lanjut Pak Jo. Selain dari kemampuan yang tadi, kan kalau tadi Pak Jo bilang kenapa mau ambil keunggulannya adalah komunikasi terkait dengan layanan. Nah, seberapa penting Pak Jo penguatan keterampilan komunikasi, empati, dan pelayanan humanistik bagi mahasiswa farmasi selain dari kemampuan yang akademik dan klinis yang tadi itu? Oke, mungkin lebih banyak ke pengalaman ya gitu ya, karena memang semakin banyak ilmu yang dia dapat, terus juga rasa empati juga semakin tinggi begitu ya, karena memang banyak sekali kasus-kasus mungkin pasien datang dengan uang kurang dan lain-lain begitu ya. Betul. Mereka itu sering terjadi gitu ya, mereka beli obat yang mahal tapi ternyata uangnya tidak cukup begitu ya. Nah itu berpikirlah kita sebagai farmasi ya, apa sih solusinya begitu sehingga pasien itu pulang tidak bawa uangnya kembali tapi bawa obat yang dia butuhkan. Nah itu caranya gimana caranya mahasiswa kita atau mungkin lulusan kita yang harus berpikir lebih ke depannya bagaimana sih solusinya begitu. Bisa mungkin mengganti obatnya dengan obat generik dan lain-lain atau mungkin obat alternatifnya seperti apa begitu ya. Nah itu kita bisa edukasikan begitu. Skillnya juga harus ada ya, Teh. Betul. Karena kan kebanyakan kalau kita farmasi itu mungkin pelayanan misalnya di bagian BPJS itu rawan sekali. Oh iya Bang. Iya, jadi mungkin sedikit cerita gitu. Ada beberapa pasien yang beranggapan bahwa dia terima obat dari dokter atau resep lah. Maksudnya resep diresepkan 30 untuk 1 bulan, ya kan? Namun karena pakai sistem BPJS tadi ya, terus dia datang ke farmasi, ternyata ada hal yang tidak terpenuhi dari persyaratan BPJS sehingga obatnya tidak dikasih full. Jadi di situ tuh tantangan kita mungkin sebagai orang farmasi, bagaimana caranya kita memberikan informasi ini ke pasien. Jangan sampai pasien menganggap bahwa farmasi yang potong obatnya, ya kan? Bisa-bisa marah-marah tuh pasiennya gitu kan. Nah itu mungkin skill yang dimaksud untuk bisa memberikan selain secara akademiknya ya, tapi juga ada beberapa persyaratan-persyaratan administrasi. Dan itu di luar dari perkuliahan ya. Di luar dari perkuliahan, makanya sering masanya diangkat oleh Pak Dio itu komunikasi farmasinya harus kuat, benar-benar sih. Seru banget sih diskusi kita siang ini teman-teman karena kebetulan Bang Ferry kan juga apoteker nih, jadi sama Pak Jo bisa saling bersambut, melengkapi, gayung bersambut. Benar. Saya narahubung.
Iya, jadi memang sih tantangannya luar biasa. Apalagi di posisi kita Pak Jo sebagai Kaprodi gitu kan. Pasti banyak hal yang dipikirkan untuk kemajuan program studi gitu. Wow, Jadi nggak luar hanya biasa. mahasiswa aja ya, dosen-dosen juga harus dihandle nih sama Pak Jonathan ya. Harus. Bahunya Harus berat ya, Pak? Bahunya berat banget. Mau dibagi juga bahunya ke jangan. Teh Riani gitu ya. Ya. Oh, Bang Ferry aja. Oke. Lanjut. Jadi sekarang kita lihat ya Pak Jo ya, bagaimana nih strategi nih program studi dalam membangun kerjasama gitu kan, dengan rumah sakit, industri farmasi, apotek, ataupun instansi yang berkaitan dengan program studi sarjana farmasi. Pasti tujuannya apa? Ya pasti tadi yang kita dibilang tadi kan kita harus meningkatkan komunikasinya. Pasti kan komunikasi itu tidak hanya bisa kita latihkan di kelas. Kita perlu mereka memang, yuk kita buktikan, kita turunkan dia ke lapangan gitu kan. Begitu juga kewirausahaan, bagaimana dia punya jiwa kewirausahaannya itu bisa dilakukan gitu atau diimplementasikan. Jadi tidak hanya terukur dalam komunikasi yang disampaikan saja gitu kan. Pasti ada implementasi. Dari situ kan skillnya diasah. Nah, bagaimana nih Pak Jonathan menguatkan dalam kerjasama, ya, khususnya di program studi sarjana farmasi. Oke. Terkait kerjasama kami cukup punya pengalaman, Ya. Pak Ferry, Bu Ar. Jadi memang ada sempat alumni kami yang bagus ya untuk magangnya dulu ya. Benar-benar. Dan ternyata saya dapat informasi bahwa dari pihak lahan itu tertarik mau merekrutnya begitu. Oke. Nah, karena emang sifatnya anak ini juga cukup baik, ramah begitu ya, dan memang sebelum kita turunkan kita kasih tahu ya, jangan cuek gitu ya. Kita harus humanistiknya harus ada gitu ya. Oke. Dan ternyata memang anak itu bagus gitu. Sampai akhirnya dari pihak lahan pun ingin merekrut gitu ya, tapi saya sampaikan itu anak masih semester 6. Jadi sangat disayangkan begitu. Jadi memang dari pihak lahan pun ternyata mau menunggu sampai akhirnya anak itu lulus langsung direkrut. Jadi nggak perlu lama lagi. Memang sudah dipersiapkan anak itu ya. Jadi memang dari kerjasama kami pun harapannya juga bisa bekerja sama terus begitu ya. Iya. Jadi beberapa alumni kami juga yang sudah magang di tempat sebelumnya gitu ya. Terus ternyata membutuhkan dari pihak lahannya, ternyata langsung hubungin ke saya ataupun ke mahasiswa yang bersangkutan alumninya gitu ya, untuk dapat bergabung. Nah itu yang harus kita jaga sampai saat ini, komunikasi antara Medistra dengan pihak lahan begitu ya, baik dia industri farmasi ataupun rumah sakit ataupun klinik begitu ya. Nah itu yang harus kita jaga sehingga nanti outputnya adalah alumni kami nggak pusing lagi gitu. Karena skill mereka sudah terpercaya dari mereka magang begitu. Dan ternyata memang S1 farmasi ini masih sedikit yang melakukan kegiatan magang. Iya. Begitu. Berarti itu keunggulan juga ya Pak Jo? Nah, itu merupakan salah satu keunggulan di farmasi sehingga akhirnya kami membuat kurikulum di semester 8 itu anak-anak melakukan magang sehingga mereka lulus, mereka dipercaya bagus kerjanya saat magang, langsunglah direkrut sama instansinya begitu. Jadi saya nangkap nih. Jadi awalnya tadi magangnya semester 6 gitu ya Pak Kita Jo? rubah di kurikulum Sudah dari kurikulum semester 8. Antisipasi dari Kaprodinya luar biasa. benar. Jadi ditaruh semester 8 supaya Kalau ada yang tertarik kayak tadi langsung Langsung lah direkrut, iya. Langsung. Oke. Keren Salah sih, satu trik keren. yang luar biasa ya, yang Keren mungkin loh Pak Jo. Uni kita udah bocorkan loh sama Bapak Ibu semua yang mungkin jadi kaprodi gitu ya ini ya. Jadi selain itu juga kita kuatkan dari kerjasama, dari Betul. ada kerjasama industri juga ada ya Pak Jo ya, Ya. rumah sakit maupun industri lain yang berkaitan dengan program studi sarjana farmasi Ya, betul. gitu kan. Pasti ya Teh Ara, jangan sampai kita ya udah yang penting mereka lulus gitu ya. Berarti kita memikirkan mereka juga harus dapat kerja ya Ya, Pak Jo. betul. Sampai ke situ ya Pak. Sampai ke Ternyata Harus. pikiran Kaprodi ternyata sampai ke situ. Luar ke biasa. Bahkan mereka persiapan sebelum lulusan. wisuda harapannya sudah bekerja ya Sudah begitu. bekerja. Jadi memang Betul sih, Jadi keren ya. kepercayaan masyarakat pun dapat ya Pak Jo Betul. buat program studi sarjana farmasi yang ada di Stikes Medistra Indonesia. Mantap guys. Mantap, guys, ayo dong daftar di sini gitu kan. Jadi memang apa ya? Jadi tantangannya dan kewujudannya itu harus real gitu ya, harus ada gitu dengan mengembangkan supaya anak ini sampai kerja. Iya. Jangan hanya lulus saja. Mungkin itu yang membedakan dengan program studi lain. Mungkin program studi lain ya udah kamu lulus aja udah alhamdulillah gitu ya. Mungkin di institusi yang lain seperti Iya, itu. Gitu. berarti Kalau di inilah. kita ternyata saya baru tahu kalau Kita harus Kaprodi itu sampai ke sana. Iya. Mungkin tidak
terlihat ya Iya, teman-teman tidak ya. terlihat. Luar biasa, bagus. Jadi kalian kalau masuk di Stikers Medistra di program studinya Pak Jonathan ini ya, jangan ragu karena kalian udah pasti dipikirkan pekerjaannya. Tapi jangan dituntut ya. Iya, betul. Dia mewadahi. Berarti kembali lagi ke mahasiswa ya Pak Jo. Betul. Makanya tadi Pak Jo bilang bahwa ternyata dia punya potensi dibaca oleh lahan atau wahana prakteknya ya, Iya. sehingga dia mau direkrut. Tapi kalau kita pas PKL cuman hanya menunjukkan, ya udah saya jalannya aja, lempeng aja gitu kan. Ya, jadi oke, luar Pasif biasa. ya guys, Iya, jangan benar-benar. ya guys. Harus aktif sekali. Oke, lanjut Pak Jo. Sekarang kita bicara mengenai riset. Nah, saya berat lihat nih ini riset. mahasiswa farmasi ini Iya. suka banget dengan riset ya. Bener, di lab terus kayaknya Oh, ya. suka banget dengan riset. Nah, apa peluang riset dan inovasi yang saat ini sedang dikembangkan di prodi farmasi? Oke, terkait riset banyak sekali ya dosen-dosen farmasi yang menang hibah Bu Iya, Arpa, Ferry. biasa Jadi ya. memang selama 3 tahun terakhir kami rutin untuk juara hibah dan lain-lain ya. Bahkan yang terakhir ini kami juga hibah fundamental menang gitu ya. Terus juga hibah PDP, penelitian Iya. dosen pemula gitu ya, itu kita menang. Jadi memang kita libatkan dosen ini bersama mahasiswa gitu. Dan Oke. terkadang memang mahasiswa juga punya loh ide-ide yang brilian juga begitu ya. Jadi setelah mereka pelajari selama di Medistra ya, saat ketemu dosen, terus juga saat dosen punya penelitian riset, mereka ikut kita kasih tahu sedikit saja gitu ya. Misalkan mata kuliah fitokimia, kita kasih mata kuliah sedikit saja gitu. Mereka langsung tahu nih tujuannya kemana risetnya gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa pun juga melihat karakter-karakter dosen Iya. gitu. Jadi dosen bahan alam siapa, dosen kimianya siapa, dosen analisisnya siapa, dosen farmasi klinisnya siapa gitu. Jadi memang mereka sudah tertarik begitu. Dan bahkan beberapa riset kami pun juga selalu melibatkan mahasiswa gitu. Iya. Oh, jadi kita memang harus melibatkan mahasiswa ya. Selalu melibatkan mahasiswa karena biar untungnya mahasiswa Farmasi juga apa namanya ya Pak? Ada bidang keilmuannya ya dosen-dosennya ya. Jadi mahasiswa nggak mentok hanya di bahan alam, ada di klinis juga. klinis juga. Oke, jadi nggak hanya satu tujuan berarti ya. Yang Banyak terbaru sebenarnya. ada dosen kami yang juga melibatkan mahasiswa ngambil data gitu. Oh. Dan itu baru semester 4. Wah. Semester 4 ternyata anak ini aktif dan juga lebih paham ya tentang dunia klinisnya gitu ya. Sehingga nggak sulit lagi dosen ini untuk sampaikan masukan-masukan begitu ya. Jadi memang dikasih A, mereka udah langsung berkembang. Bukan cuma A doang, tapi B, C, dan lain-lainnya mereka cari datanya. Oke. Mantap. Begitu. Luar biasa. Jadi lulusan sini ya memang udah siap sih. Kreatif, lebih tepatnya Iya. sangat kreatif. Kreatif. Gitu. Udah siap tempur kalau lulus dari sini ya. Siap tempur, mantap. Karena sekarang suka banyak sekali Pak Jo di lapangan gitu ya. Bukan di lapangan, emang main bola ya, bukan ya. Jadi di luar sana gitu ya. Banyak sekali mahasiswa itu malah merasa terbebankan gitu ya. Terbebankan atau merasa dipersulit gitu ya. Dalam hal akademiknya gitu. Mereka dituntut seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana yang dari sisi Pak Jonathan mungkin sekaligus sebagai dosen, sekaligus sebagai kaprodi gitu ya. Bagaimana pandangan dari Pak Jo terhadap apa namanya ya, pendapat-pendapat tersebut gitu. Pendapat apanya nih? Gimana nih? Terkaitnya misalnya mahasiswa, aduh saya kuliah ini terbebankan, saya disuruh ini, suruh ini gitu kan. Banyak ya, ada beberapa mahasiswa yang mungkin di luar sana, bahkan di dunia media sosial pun mereka berani curhat seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Jo untuk hal fenomena tersebut? Justru malah mahasiswa di farmasi Medistra malah senang ya. Senang ya? Mereka kalau ada hibah dosen juga mereka mau ikut gitu. Oke. Dan bahkan mungkin penelitian saya sebelumnya itu juga lumayan. Artinya penelitian ini bisa dimanfaatkan sama mahasiswa, bisa berlanjut lagi begitu ya. Nah itu memang mahasiswa juga tertarik ya. Dari memang dasarnya kita harus melihat dulu nih mahasiswa kita itu tuh minatnya kemana sih begitu. Oke. Kalau mereka minatnya ke klinis, oke kita kasih ke klinis gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, semester 4 tuh sudah punya ide yang kreatif begitu. Iya. Terus apalagi kalau sudah di tingkat akhir begitu ya, Iya. itu kayaknya nggak usah pusing gitu. Kami untuk mengajari atau mungkin kasih masukan dan lain-lain gitu ya. Karena mereka jalan sendiri sudah tahu nih alurnya bagaimana gitu. Oh, jadi kita mengenal teh sama Harus mengenal dulu mahasiswanya Jadi gitu. jangan sampai kita paksa mereka bukan di bidang mereka teh. Makanya dia Betul. cepat, teh. Kita sama ya, kalau kita dipaksa sesuatu yang kita tidak mau kan kita pasti ini. Pasti nggak mau. mulai curhat gitu ya. Oke,
Pak Jo, sebelum ditutup, kita punya beberapa pertanyaan yang Pak Jo jawabnya singkat dan cepat. Waduh. Kita bilang namanya rapid question. Ya. Yes. Jadi boleh dijawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo singkat-singkatnya itu ya. Oke. Bekasi 2026 gitu iya. nggak salah. Jadi Pak Jo jawab dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan nggak boleh panjang-panjang. Satu kata, satu atau dua kata gitu ya Bang. Deg-degan ya Oh, saya. Oh bukan saya yang ditanyain ya. Oke siap. Oke. Pak Jo, kalau saya sebut kata-kata farmasi, apa yang tergambar? Istimewa. Oke, mantap. Kayak lagu ya. Iya. Istimewa. Di hati gitu ya. Oke. Lanjut. Teori atau praktikum? Praktikum. Mantap. Kelihatan sih. Kelihatan. Orang lab gitu Orang ya. lab ya. Lurus aja jalan. Nggak boleh lurus-lurus Pak Ferry ya, harus lebar Belok kita. dikit ya. Gitu. Oke siap. Oke, Bang Ferry lanjut. Oke nih satu lagi. Laboratorium atau kelas? Laboratorium. Oke. Nggak bisa tuh. Udah mentok dari sana. Oke. Terus Kimia atau biologi? Biologi. biologi. Nah satu lagi nih. Pasti udah tahu jawabannya ya. Riset atau pelayanan? Riset. Udah. Ini nggak bisa kita ganggu ya. Apoteker atau saintis? Saintis. Saintis. Kayaknya ini ya. Iya. Jiwa risetnya mendarah Oke. daging nih. Lanjut. Mata kuliah favorit? Botani farmasi. Botani Farmasi. farmasi. Praktikum terseru? Farmakognosi. Farmakologi. Itu belajar apa, Bang? Ya itulah bahan alam itu. Bahan alam Bahan pokoknya. alam semua itu ya. Oke. Skill terpenting? Komunikasi. Komunikasi tetap ya sesuai dengan visi misi. Bang, gantian Bang, Udah. saya mulai. Udah lengkap ya. Oke. Lokal atau internasional? Internasional. Wih. Yes, luar Mantap. biasa. Terus ini nih, apa nih? Kita langsung aja ya. Coba Pak Jo berikan pandangan buat calon mahasiswa program studi farmasi dimanapun ya. Kenapa mereka harus memilih program studi sarjana farmasi di Stikes Medistra Indonesia? Coba Oke. Pak Jo. Kalau ini boleh panjang, Pak Jo. Boleh panjang. Oh, boleh panjang ya. berarti. Sampai besok boleh Pak Jo, nggak apa-apa. Ya. Oke, pesannya jangan takut Oke. untuk masuk farmasi ya, karena memang banyak sekali mahasiswa atau calon mahasiswa yang takut masuk farmasi itu belajar kimia, belajar biologi, belajar fisika dan lain-lain begitu ya. Bener loh Pak Jo, ini nyata. Agak serem ya. Iya. Emang jadi memang dari hal itu mereka langsung mengundurkan diri gitu ya. Atau mungkin ada yang tertarik di kedokteran, Iya. kalau nggak kecapean, Iya. nggak kesampaian tuh pasti larinya ke farmasi Oke. gitu. Oh. Kayak Dan- pilihan kedua ya farmasi. Pilihan keduanya farmasi. Terus juga selalu sering saya tanyain saat pertama kali masuk, kamu masuk farmasi karena apa? Iya. Dan 80% kebanyakan anak bilang ikutin orang tua. Iya. Oh. Gitu. Berarti memang harus dari hati ya atau Nah, sudah- termasuk saya pun sebenarnya tidak 80% itu ya. Saya 20% yang Mau sendiri. memang mau sendiri masuk Oh, farmasi. Jadi oke. artinya memang kenapa sih mau masuk farmasi begitu ya buat mahasiswa, calon mahasiswa mungkin jangan panik dulu. Oke. Karena pastinya semester 1 itu kita nggak langsung belajar kimia langsung berat ya, kimia organik satu enggak. semuanya Kita belajar dulu dasarnya dulu. Dasarnya kita kuatkan, baru setelah itu kita masuk tahap selanjutnya, kita tingkatkan lagi skillnya gitu. Nah, terus Pak Jo, gimana caranya Pak Jo dan tim bisa meluruskan niat yang 80% ini? Yang biasanya kan kalau dia masuk karena orang tua kadang setengah hati ya. Kadang ada yang kayak ya udahlah daripada nggak kuliah karena orang tua mau biayain kalau saya kuliah di farmasi. Iya. Jadi kadang ya tidak semua, tapi ada beberapa fenomena yang dia malas-malasan, dia serius nggak serius gitu. Iya. Itu triknya Pak Jo dan tim seperti apa? Kalau masuknya karena orang tua ya, saya selalu bilang nikmatin dulu. Iya. Oke. Karena masuk farmasi kalau kita nggak menikmati tuh susah, Susah gitu. ya. Dan ya itu tadi kembali lagi ya, karena ada teori ada praktik. Mereka belajar teori mungkin sudah pusing kepala gitu ya, udah banyak sekali ilmu kimia dan lain-lain ya, struktur Iya. kimia dan lain-lain. Tapi setelah mereka masuk lab, mereka senang gitu. Tapi ya, Jadi ini apapun yang teorinya dia lihat, dia dengar, dia catat, masuk ke praktiknya, itu mereka bisa melakukan langsung begitu. Nah,
Langsung hilang Teh? pusingnya. Minat masuk formasi Teh? Ayo kita bimbing kita. Langsung di prospek. Iya, langsung di prospek. Oke. Yuk bisa Terima yuk. kasih Pak Jonathan. Jadi untuk hari ini gitu ya, penutupnya atau yang bisa kita simpulkan ya Teh ya, bahwa memang program studi farmasi ini sudah menyiapkan kurikulum yang luar biasa atau visi misi yang luar biasa yang dimana bisa menyesuaikan dengan fenomena yang ada dan tidak pernah stuck di situ saja tapi selalu update dan update terus. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan ini, begitu juga program studi di sini juga melihat perkembangan ini. Jadi begitulah pandangan atau gambaran tentang program studi Sarjana Farmasi di Stikes Medistra Indonesia. Oke, closing. Oke. Coba, Maya. Saya suruh closing. Iya. Tapi saya sebenarnya masih mau nanya sama Pak Jo. Waduh, nanti kita tanya langsung aja gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut nih dari obrolan hari ini, misalnya, kayaknya saya tuh masih ada yang mau ditanya nih sama Pak Jo, boleh banget langsung komentar ya. Gitu. Langsung komentar atau misalnya boleh nggak yang berikutnya itu misalnya kolaborasi Pak Jo dengan alumninya. Iya, jadi benar nggak boleh. sih yang dibilang Pak Jo ini Benar, katanya mahasiswa tuh senang diajak riset, Iya, benar nggak sih, pengen iya. denger nih dari mahasiswanya. Nah, Oke. boleh langsung komen. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment, share Iya, video share ini videonya. ke semua teman-teman yang ada di dunia Oke. ini. Di dunia ya. Ya kalau di akhirat serah, orang nggak bisa dong. Oke. Nah, Pak Jo, tapi sebelum ditutup nih ya, closing statement-nya dong boleh 1 atau 2 kalimat tentang pendidikan farmasi di Indonesia atau untuk calon mahasiswa farmasi, boleh. Kameranya sebelah situ, Pak Oke. Jo. Iya. Closing statement saya adalah jangan takut masuk farmasi karena farmasi itu asik gitu ya. Asik, Farmasi oke. itu asik dan semua belajar dari hal dasar dulu. Oke, farmasi itu asik. Biasa. Oke, thank Terima you, kasih Pak Pak Jo. Jonathan. Terima kasih banyak. Luar biasa, senang banget nih. Nah, teman-teman, mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mau ngajak teman-teman semua untuk tidak overthinking dulu. Dari apa yang Pak Jo bilang, jangan overthinking dulu, nikmati dulu. Benar. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di Medispace episode berikutnya. Tetap di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke. Terima kasih Pak Jonathan. Terima kasih. Terima kasih. Terima Teh, kasih. luar biasa. Semua tim, terima kasih semuanya.